ketemu lagi di Offside Duo. Namanya duo, tapi kok jumlahnya hari ini bukan duo, tapi tigo. Karena kita ada tamu, ada Mas Sabto Haryo. Ada juga kembali ada Koci. Biarlah orang bertanya-tanya, biarlah Koci yang menjelaskan. Enggak gini, orang kan selalu bilang sama gue, Lo kemana aja Coach, lo kemana aja? Kemana aja siaran, Iya ya kan? Gue Liburan jujur, ya kemarin ya? gue butuh istirahat aja. Intinya itu kalian bisa lebaran 10-2 minggu, masa gue nggak boleh? Iya pada mudik, lebaran. Iya. Gue juga pengen istirahat kali. Main padel ya. Main padel. padel tetap. Main yang fun-fun aja. Peringkat paling bawah. Ya kan? Lu tunggu aja. Dia ini bisa geser lu itu nggak make sense yo. Kalau gue digeser Haryo gue masih oke lah. Karena gue kalau lawan dia selalu 11-12. Mendadak peringkat 1. Emang main padel Americano itu kuncinya adalah Drawing. cocokan lawannya Iya. sama lawannya siapa Nah, gitu. betul. Dan Lo gak ketemu gue? Nggak ketemu. gue sering suwe, oke? Ntar kalau gue lagi bagus-bagusnya, Iya. gue posting lo. Ya, anjing. Gue aja kemarin nggak posting. Ya lu terus kemarin tapi sempat muncul kan Jadi di gue cuman yang di Nusantara itu gue udah janji sama begitu. Yang liputan 6 Liputan itu 6. udah sebulan sebelumnya gue janji. Iya. Pokoknya setelah Bahrain, oke, gue datang. Iya. Jadi cuman itu aja gue siaran. Tapi gue udah bilang ke member-member yang banyak orang bertanya kenapa gue nggak siaran lagi. Iya. I mean kayak di Versus baru tanggal 14 karyawannya masuk. Oh iya. libur. Sementara 16 gue berangkat. Ya kan? Hilang lagi dong. Hilang lagi. Iya. Jadi intinya adalah mulai minggu ini gue aktif. Kayak besok gue ke Komik 8. Oh, komik kapan tuh apa? Anjir. Bukan. Komik 8 itu ya Gue podcast tanya itu. film komik itu tuh. Ya, Terus Rabu gue sama Augie Fantinus. Oke. Sama Augie. Terus Kamis kita offside 2 lagi. Iya. Terus ada beberapa sama Authority juga. Authority. Gue akan lebih sering siaran di situ. Jadi mulai lagi sampai tanggal 16 gue berangkat. Iya. Tapi gue udah janji sama member gue akan nge-vlog dan lain-lain. Nggak, intinya Coach Yasin agak males aja di sini guys. Tapi lo emang udah beli dari tahun lalu kan, Amerika kan? Gue udah beli dari tahun lalu. Lu apa bini lo yang minta nih? Liburannya. Karena biasanya agak mendekati Akhir tahun Akhir biasa tahun kan, kan bisa Amerika kan? berberan kan dia Iya. biasanya. Enggak, sekarang akhir tahun ke Skandinavia. Iya, anjing. Ngapain? Mau jualan mebel lo. Mau lihat aurora. Aurora Borealis. Yaelah. Maka Aurora. dari itu gue minta Haryo bukan hanya gantiin gue, sebisa dia lah. Iya. Sebisa dia kita tampil bertiga karena lebih seru. Iya. Terus apa namanya? Ini disiarinnya kapan ya? Besok dong, bukan besok lah. Oke, gue announce gue hari ini terakhir di DPI. Iya. Kemarin Jadi, ya berarti Senin terakhir. Senin terakhir di DPI. Nggak ada. Gue merasa udah mulai jenuh aja. Udah mulai rutinitas, udah mulai standar semua. Gue butuh tantangan baru dan gue ada beberapa proyek baru. Maka dari itu, dan gue tetap kangen sama Haryo, jadi gue ajak Haryo. Iya. At least Senin siaran sama Haryo nggak di DPI tapi di sini. Itu pun juga Haryo nggak selalu bisa. Iya. Sebisanya dia. Sibuk dia nalar TV, Iya. liputan Iya. TV masih Semua jalan maksudnya dia kan lebih ke TV. Iya, Kalau iya. kita kan ke Iya, YouTube. Tapi intinya minimal dia gantiin gue selama gue pergi lah. Itu saya dua lagi berdua. Iya, offside dua. ujungnya kan saya dua lah. Sementara ini sampai Kamis sampai minggu depan Senin masih offside trio. Habis itu kembali offside duo. Tapi memang dengan banyaknya silih berganti gue ngelihat sih lo terakhir itu di DPI pun juga kelihatan paling nyaman sama Haryo ya. Maksudnya Iya. mungkin ada gap dari pertemanannya. Enggak, gini. Dari Gue umurnya itu juga. mulai di DP itu udah berapa lama? 6 tahun ya? 2018 kan. 2019. 19 ya. 19. Udah 6 tahun kan? Tahun Iya. kan. 6 tahun tuh dari hari pertama loh. Enggak, Siaran lo- pertama gue nggak ada. Lo minggu kedua lo. Iya, Ya kan? siaran pertama gue nggak ada karena gue ada kesibukan. Habis itu pokoknya setelah 2-3 kali gue siaran. Iya. Dan yang lain itu mental, Haryo pun sempat mental 2 Enggak, tahun. kalau dia sempat justru nggak boleh. Nggak Keluar boleh dulu, siaran, iya. nggak boleh tampil. Iya. 2 tahunan kan? 2 tahun. Si Jalu dan lain-lain. Iya. Gue selalu konsisten ada kan. Oke. Gue selalu konsisten ada. Dan lama-lama untuk gue ini sudah menjadi rutinitas. Kayak lu bangun pagi ke kantor. Iya. Nah itu gue nggak mau. Gue sudah zona nyaman lah. Gue tidak mau masuk zona nyaman. Itulah kenapa gue ambil keputusan. Sebenarnya untuk kalian mungkin, untuk staff DPI dan lain, untuk Valen, bahkan gue baru tadi sore gue kasih dia tahu itu dadakan. Tapi untuk gue itu udah 2-3 bulan mungkin. Iya. Gue pertimbangkan.
Dan gue kan tidak meninggalkan DP dari dalam sikon yang hancur lah. Iya. Kalau itu mungkin gue guilty feeling ya. Iya. Tapi DP kan lagi bagus-bagusnya. Betul. Jadi it's okay. I mean semua move on. Gue punya proyek-proyek baru, gue jalankan proyek baru dan podcast lain. Gue tetap gue ada. Bahkan gue lagi nego dengan sebuah stasiun TV untuk bikin talk show, bukan live reaction. Ini mantep nih. Untuk bikin talk show. Jadi Iya. gue banyak kerjaan di dunia sepak bola. Cuman ya DPI nggak ada masalah tanpa gue. Cuman gue merasa gue udah gue lebih lama daripada Mabel di DPI. Iya. Anjing. Iya dong. Ya, iya sih. Iya. Mabel DP kan udah ganti. Ya ganti-ganti Si Kuning dari udah green ganti. screen, Iya. meja panjang. Iya, gue tetap di situ. Wah, nggak bener nih kalau. Jadi gue harus berhenti di DPI. Itulah faktor utamanya itu. Ya karena kan memang juga di DPI juga selalu dibilang kan kalau bisa jangan orang ketergantungan sama orangnya tapi Betul, sama programnya ya kan. Sama programnya, Dan selama ini betul. kayaknya DPI sekarang udah sustain gitu. Jadi Oke aja. I mean, gue udah sebulan kok nggak Iya, nggak ketergantungan siaran. sama lo Oke ya. aja kok DPI, ya kan? gitu ya. Udah sesuai sama visinya dari Iya, Valen dan iya, kita iya. dari awal juga. Ya makanya gue keluarnya juga gampang, nggak ada beban atau apa. Oke, itu dia dari sedikit insight kita dari liburan kemarin, mudik-mudikan, nggak ada yang mudik karena kita semua ada di Jakarta main padel kemarin ya. Dan selamat datang Mas Aryo ya, lagi-lagi biasanya membantu gue di saat gue sulit mencari anjing siapa nih gantiin coach lagi males-malesan siaran. Kadang harus kedatangan. Liburan. Hari ini siaran nih, tiba-tiba pagi-pagi, Ji, gue capek Ji, cari aja Haryo atau siapa kayak anjing, gua nyari di hari H gitu kan. Oke, selamat datang Mas Aryo, kita akan membahas mungkin kalau nggak akan lebih banyak detail soal pertandingan di weekend kemarin, tapi kita tetap akan menyinggung karena menuju preview ini masih banyak tim-tim yang juga bermain di liganya masing-masing, masih bersaing di tangga juara. Kita mulai dari pertama Liga Champions ada Arsenal menghadapi Real Madrid di hari Rabu dini hari. Ini mengingat orang pada bilang Arsenal kemarin terjaga lagi sama Everton. Apakah memang melepas untuk demi Liga Champions? Gimana coach sebagai fans? Ya kalau lu lihat line up-nya aja, Iya. kelihatan ini disimpan buat Real Madrid. 5 pemain inti nggak dipasang. Iya. Dan kayaknya Arteta emang udah give up. Udah nyerah berarti ya buat Iya, Liga ya. harusnya di bulan Desember kayak gue itu dia udah give up. Karena dia udah nggak. Ya kalau lo mah dari musim lalu udah give up-nya. Dia emang dan terbukti kan, nggak kemana-mana di bawah Arteta ini. Ya cuman runner up. Lu kalau Fulham 3 kali runner up itu luar biasa dong. Iya. Atau Newcastle. Iya. Ini lu udah dikasih 700 juta masih runner up terus ya. Repot lah, ngerti nggak lo? Ya ini sama kayak Simeone kan, 10 Iya, tahun. iya. Tapi bedanya Simeone ada juaranya. Ada juaranya. Ini nggak ada juaranya. Belum. 2 kali ya. Belum. Belum. Dua kali di Liga. 2 kali Dua kan? kali, Dua kali Liga. Dalam 10 tahun ya. 10 tahun. Iya. Nah, Arteta masih ada waktu. masih ada. Udah tahun kelima. Gue sih ya give up lah sama Arteta ini Cuma udah serah dah. untuk musim ini agak kredit tersendiri lah dengan banyaknya cedera ya. Maksudnya dia tetap bisa di peringkat kedua, tetap bisa ada di Gue nggak quarter setuju final. sama lu. Soalnya cederanya penting-penting loh. Karena kompetitornya hancur semua. Bentar, baru juga ngomong udah nggak setuju. Kompetitornya Cuman hancur semua. lo lihat cederanya kan penting semua. Betul. Odegaard sempat Betul, cedera, betul. Saka cedera panjang, Iya, sekarang gue tanya, Havertz. kok bisa Arsenal tetap di rank 2? Lihat kompetitornya kayak Iya apa. kok. Tapi kan dia bisa ada di situ kan Oh, artinya iya. dia tetap Iya. ada kredit lah maksud Iya gua. benar. Nggak segampang itu juga coach maksudnya Iya, bisa iya, betul, sustain di betul. sana kan. Dengan terutama ya barisan cedera itu karena posisinya kan penting-penting. Apalagi Iya. memang dia squadnya sebenarnya tipis ya dari Iya, sisi iya. kualitasnya Iya, ya Iya, kualitasnya. iya. Iya, Ini kualitas mungkin tipis. hampir sama yang dialami Madrid, hampir sama yang dialami Arsenal. Mungkin mereka nggak berpikir pemain intinya bakal cedera nih. Jadi skuad segini mereka anggap cukup nih buat perjalanan musim. Iya, walaupun Arsenal masih kurang striker jelas. Tiap 3 tahun selalu ada alasan. Tapi kan kalau ngomongin tipis sebenarnya semua tim juga sekarang kayaknya tipis. tipis ya masih Iya. kayak Liverpool juga sebenarnya Iya, Liverpool tipis. tipis Cuman kan nggak banyak yang cedera Oh, iya, kan iya, Liverpool. bedanya itu, Nah Salah kalau sama depan. kalau Iya. ini kan cedera, terus si Iya, iya. City cedera juga. ya pemain Tapi intinya pemain kuncinya lah yang Iya. cedera. City nggak cederanya hancur-hancur. Iya, iya. Rodrinya cedera langsung hilang semua. hilang. Jadi ada kredit sedikit lah buat Arteta ya. dikit aja. Orang tanya, coach waktu drawing Champions League, coach gimana nih lawan Madrid? Iya, selesai itu Arteta. Apalagi Gabriel cedera. Ya Aduh. itu mah semua lawan Madrid juga selesai kayak Iya. Liga Champions kan. Enggak. Kemarin gue posting selesai itu Madrid. Ya, Pas kalah. karena lawan Valencia. Iya. Nah, tapi ini Nanti kalau Madrid menang,
which is peluangnya cukup besar untuk menang. Selesai tuh Arteta. Enak banget dia punya dua kemungkinan. Kalau Arsenal kalah selesai tuh Arteta, kalau Madrid kalah selesai tuh Madrid. Win-win solution buat dia anjing dua-duanya. Selalu always win-win. Siapapun yang lolos ya. Iya. Tapi pertanyaan gue Mas Aryo, ini kan Madrid DNA-nya katanya Liga Champions. Apakah lawan Arsenal bikin dia kepikiran juga dia harus ngerotasi, menjaga-jaga fitnessnya biar dia fokus bugar lawan Arsenal dibandingkan dia harus memfokuskan juga di La Liga karena dia kan masih di bawah Barca kan. Kemarin lawan Valencia Full tim loh. Ya itu calculated loss apa gimana menurut lo? Gue rasa nggak ngira juga ya mereka bisa kalah, terutama di menit terakhir mereka kebobolan. Duro ya. Ya Hugo Duro masuk terus ngebobol. Sementara kan kalau lo lihat pertandingannya buset banyak banget peluangnya dia. Gila Mamardashvili itu tampil luar biasa, banyak banget save yang dia buat. Yang save-nya yang susah-susah banget gitu kan. Dan golnya satu Vini gagal penalti itu ya menjadi salah satu PR yang menurut gua belum diaddress sama Madrid tuh. Mau si Mbappe kayak yang ngambil, mau si Vini, dua-duanya sering gagal nih belakangan untuk penalti kan. Jadi agak bingung juga tuh nentuin siapa yang bakal ngambil Courtois penalti buat dia. Nah, baliknya Courtois salah satu poin krusial mungkin di sepasang leg ini ketika Arsenalnya kehilangan Gabriel, sementara Madrid justru Courtois balik lagi. Jadi mungkin itu menjadi faktor penting ya menurut gua. Ketika Gabriel, lu ada Gabriel sama lu ada Kiwior, beda banget kan lini belakangnya Arsenal tuh. Jadi gue ngelihatnya, lu how can you buy Kiwior itu aja untuk make sense. Murah. Murah juga banyak loh. Iya. Lu beli Kiwior, beli tusuk gigi, gue nggak ngerti lu ngelihat apa lo. Mereka tuh secara statistik bagus coach sebenarnya ya. Kalau Kiwior tuh di Serie A lagi Itulah lumayan. nonton bola itu jangan dari statistik. Bukan. Maksudnya dari performanya di Serie A. Enggak, lu harus nonton. Enggak. Lu kan nggak bisa menilai kayak Alexis Sanchez. Lu harus kirim scouting tiap minggu nonton pemain yang lu incer, baru lu bisa punya kesimpulan. Coba lo kasih kesimpulan kenapa Alexis Sanchez sama Fernando Torres gagal di klubnya di Premier League. Pindah dari Liverpool ke Chelsea, Arsenal ke MU. Kan nggak ada jawabannya kok sebenarnya. Ada. Semua pemain yang ke MU gagal. Nggak, Torres ke Chelsea? Semua pemain yang ke Chelsea gagal juga. Gue keluar anjing. Jawabannya enak banget ya gitu. Emang toxic lah Chelsea sama MU toxic gitu. Gak gitu konsepnya gitu kan. Maksudnya ada yang gagal itu banyak loh di Chelsea. Iya banyak. Iya kan? tapi dengan bukan Torres aja. Tapi dengan profil Torres harusnya nggak gagal ya. Harusnya Kalau enggak, secara profil yang udah jadi gitu kan. secara logika. Jerman siapa? Balak. Balak Gagal. enggak dong. Balak nggak gagal, Shevchenko yang gagal. Balak Shevchenko gagal total. Kalau Balak lumayan. Balak kan juara. Ya tapi nggak hebat-hebat sama juga. Karena bukan jadi main man kalau di Chelsea kan. Nah menurut lo sekarang kalau melihat Arsenal seperti ini nggak ada Gabriel, apakah benar-benar ini menjadi ya itu merubah semuanya? Chance-nya mungkin tadinya gue pikir 50-50 kalau dia full team gitu kan. 50-50 apaan? Gini, Real Madrid main. Sebenci-benci gue sama Real Madrid, gue tetap objektif, King of Europe udah. kan lo orang yang percaya sama permainan di atas skill gitu kan. Betul. Ya kan? Cuman the point is adalah lu bisa menang bukan karena lu hebat. Kalau Madrid main jelek. Iya. Terutama 4 pemain depan. Kalau 4 pemain depan itu lagi nggak perform, Arsenal bisa menang. Tapi kalau menurut lo Barca bisa dominan lawan Madrid sekarang kenapa? Kan secara individual sebenarnya di bawah Madrid dong. Beda lah Ancelotti sama Hansi Flick. Hansi Flick sama Gitu Arteta. Enggak, sama Ancelotti. Enggak, maksudnya bedanya apa kan sama Arsenal kan juga mainnya. Beda pelatih lah. Kan sama City dia buktinya bisa menang juga, ngalahin permainannya Pep yang bagus itu kan. Arsenal Arteta. Arsenal ngalahin City itu baru tahun ini my friend. Di mana City lagi lawan Sporting aja kalah City. Tahun lalu bukannya bisa jaga Kagak, enggak menang, seri-seri aja. Seri. Iya. Sisanya diobok-obok sama City. Baru tahun ini, cuman ya, MU aja bisa nahan seri di City. Something wrong kan? Iya sih. Itu juga. Tahun ini menangnya telak kan lawan City kan? Iya 5-1. Iya. Itu City lagi hancur-hancur. Lu kalau dibantai Sporting dibantai Arsenal 5-1 loh. Bisa ngebahas. Tapi udah bukan Amorim itu gue bisa menjawab itu. Pemainnya sama semua kan? Iya tapi beda pelatih beda coach. Enggak Nggak lah. bisa gitu. Pemainnya lah. kan tahu sistemnya gimana. Nggak gitu. Tapi kalau lu gimana Mas? Lihat chance ini Madrid sama Arsenal apakah dengan tidaknya Saliba udah benar-benar timpang banget nih? Iya, berat kan. Gabriel. Gabriel. Kalau sisi mereka kan ketika ada di peringkat kedua 2 tahun lalu tuh poin mereka tuh udah 72 poin. Iya.
Lalu musim lalu di hari yang sama poin mereka 65. Sementara sekarang kan start pekan ke-30 tuh mereka kalau nggak salah tuh di 58 kalau nggak salah poinnya. 50-an ya. 50-an. Artinya mereka dari sisi poin Ada progres. enggak, justru mereka Oh, turun turun justru. dari 70-an ke 60-an ke 50-an. Tapi dari sisi defense mereka lebih baik. Artinya duet Saliba Gabriel itu lebih oke dari sisi But still, defense. Lu kebobolan 3 cetak 4 gol, you win the game. Masalah lu kebobolan 1 nggak cetak gol, tetap kalah lu. Oh iya deh bener ya. Iya kan? Lu Kebobolannya tetap kalah. 26 ya, dikit sebenarnya dia. Iya, Dikit. kebobolannya kan paling sedikit si Arsenal ini. Gol ini nggak sebanyak tahun lalu tapi ya. Dia dibandingkan musim lalu justru yang kemajuan mereka tuh dari sisi defense-nya dari momen yang sama ya dibandingkan musim lalu. Mereka mencetak gol lebih banyak, Musim lalu parah. poinnya lebih banyak, tapi sisi defense-nya justru lebih kuat di musim sekarang ya karena ada Saliba sama Gabriel itu. Nah, ketika mereka salah satunya cedera, yang lawan Fulham itu kan mengalami cedera, gue bilang wah ini bakal jadi PR nih buat Arsenal. Terutama ketika di babak keduanya Kiwior yang main itu kelihatan banget, gampang banget tercabik lah istilahnya ya. Ketika lokasi bola tuh mereka nggak positioningnya tuh nggak sefasih ketika Gabriel sama Saliba. Gue sih pasang Timber ntar. Timber tuh udah sembuh apa belum? Ya, harusnya udah. Kan kemarin kemarin tinggal Ben White sudah di kanan aja, Timber di tengah. ya itu bisa. Kalau Timber kan kemarin melawan Fulham kan dia juga cedera kan. Pinter ya. Iya, Megangin kaki juga gue pikir waduh kalau udah kehilangan Gabriel, kehilangan Timber, ya makanan empuk buat Vini sama Mbappe sama Lu kebayang nggak? Rodrigo. Vini diadu 1 lawan 1 sama Kiwior atau Mbappe lawan Kiwior. Selesai loh. Ya kelar sih kalau main to main mah. Belok kanan, belok kiri, belok kanan, belok kiri gitu. Tinggal di keping udah nyunsep itu Kiwior. Tapi kalau dari Madrid sendiri, lo kan masih yakin dulu berdua, kita bertiga sih, gue juga yakin kalau di La Liga dia punya chance lebih besar untuk juara dibandingkan Madrid ya, Barcelona yang punya squad masih muda lah. Tapi somehow ini sekarang kelihatannya fans Barca banyak yang mulai, pasti banyak juga yang mention lo kan, gimana masih bilang Madrid juara nggak tahun ini La Liga gitu kan? Lo, apa sekarang argumen lo dengan lihat Madrid sekarang ketinggalan dari Barca? Iya ternyata mereka bisa kejegal juga, yang di atas kertas harusnya mereka menang gitu. Dari sisi permainan sebetulnya gua nggak ngelihat penurunan drastis dari sisi permainan karena gitu-gitu aja mainnya. iya karena gitu-gitu aja, chance-nya mereka tetap bikin banyak banget, cuman efektivitasnya itu, dan ya sering banget apes kedapatan kiper yang lagi on form banget di setiap mereka bermain gitu. Cuman khususnya untuk di Champions League kan gue selalu bilang Madrid mereka tahu caranya lolos. Belum tentu menang loh. Lawan City kan mereka sering kalah. Lawan Chelsea waktu itu kalah. Tapi mereka somehow bisa lolos. Waktu itu lewat agregat, lewat away goal kan. Waktu itu masih ada. Sekarang nggak ada. Ternyata lawan Atletico kemarin kan mereka juga hitungannya kan nggak menang juga. Lawan Sociedad waktu di semifinal Copa del Rey kan juga seperti itu kan. Mereka cukup bermain imbang. Dan mereka bermain imbang untuk bisa lolos. Nah Madrid itu kan kalau main 2 leg tuh seperti itu tuh. Mereka bisa kalah. Bisa aja Arsenal nyuri kemenangan, tapi ujung-ujungnya yang lolos tetap Real Madrid, atau bisa main 2 leg imbang tuh bisa kayak gitu tuh Madrid. Peluang memang lebih, let's say 60-40 lah. Tapi sebagai fans Arsenal tetap berharap kepada 40% itu. Gue cuma berharap 4 pemain itu ya mainnya bapuk, udah itu aja. 4 pemain depannya Madrid bapuk. Kalau mereka main jelek, selesai itu Madrid. Tapi Rayanya juga meragukan juga sih. Siapa yang nggak meragukan di Arsenal? Raya aneh banget penalti, gerak duluan lah anjir. Cuman sekarang ada Saka udah balik. Itu plus poin, itu plus poin banget itu. Ya, cuman ngaruh si coach gak ada Gabriel sih. Tergantung Timber fit apa enggak deh itu. 2-0 harusnya bisa lah kalau semua itu fit. 2 anjing. Ini sama aja kayak gue bilang Inter bakal lolos ya kayak gini nih. 2-0 maksud gue di Madrid dibantai 3-0. Tetap Madrid yang lolos. Ya itu dia dari Arsenal Madrid. Oke, ini kita belum akan ngomong lolos-lolosan mungkin, tapi di kandang Arsenal chance-nya untuk menang tetap Madrid, atau mungkin chance untuk imbang lebih besar main di kandang Arsenal. Mungkin bisa imbang. Mungkin bisa imbang. Baru Baru nanti lolos-lolosannya Gue bilang di leg kedua. bisa menang. bisa Bisa menang menang. di kandang ya. Ya 1-0. Baru ntar di Itu dibantai leg keduanya beda di cerita Madrid. ya. Oke, dari Arsenal Madrid kita geser Untung gue lagi di pesawat pas Arsenal main. Jadi gue gak ada live, gak ada nonton. Gue pikir tuh di pesawat wifi-nya bisa buat nonton coach. Gue Nggak bisa. udah beli kan. Si anjing cuma bisa buat chat sama Buat ini. chat aja. Kagak bisa buat Buka video aja gak bisa. Dia nggak bisa. Pas yang second leg. Pas second leg. Oh, second leg. Yang pertama gue masih live reaction karena itu 16 dini hari kan. Iya. Gue 16 malam gue berangkat.
Oh iya. Jadi pas Kamis itu gue di Ntar pas atas. lu nyampe udah banyak postingan, hey coach, hey coach. Gue matiin handphone gue seminggu. Kita pindah dari Arsenal Madrid ke Bayern Munchen lawan Inter yang main di hari Rabu juga nih, besok Rabu dini hari. Ini mungkin coach akan meremehkan, tapi Inter di Eropa sejauh ini jarang memalukan lah menurut gua. Karena Anjing, lawan lu siapa aja bangsat. tahun lalu lawan Barcelona menang loh Iya, di fase home. Ya iya. Away-nya. Tapi itu gak lawan Arsenal tahun ini juga menang kan di kandang Iya, Arsenal. home. Di kandang siapa? Inter apa Arsenal kemarin yang menang? Di kandang Inter lah. Iya, Inter, kandang Inter. Inter. Mana ada lu Ya, kemenangan tapi kandang Arsenal. win is a win coach. Sekarang di kandang, tapi lawannya kandang Bayern Munchen. Munchen ya terakhir ketemu tahun berapa? Gue 2022. Ya itulah. Tapi 2022 Nggak, terakhir kan 2010. enggak, 2022 itu sempat ketemu mereka fase grup. Itu yang 2010 oh finalnya. 2010 kan final, gue di Madrid kok. Iya, itu yang ketemu udah lama banget. Mourinho ketemu Van Gaal. Van Hal. Itu udah beda Itu udah main. lama. Kalau itu. yang 2022 udah sempat belasan ketemu. masih main juga kan? Itu 2022 17, ketemu tuh. 16. 2-0 Inter kalah tuh 2-0 di 2022. Itu Iya. setahun setelah yang Inter final ya? Berarti ya? Yang 2022 ya? Inter, Ya. Inter final Final Inter City 2022. 2001 2022 kan? Ini berarti setahun setelahnya ya? 2223 dong. Oh, Ini berarti setahun group sebelumnya. stage. 2223 lu. Apa di fase grup ya? Ini Ya intinya group stage. intinya ngelihat Inter kemarin lawan Parma terjegal, dia rotasi juga Bastoni biar bisa fit lawan Bayern Munchen. Tapi Bayern Munchen di awal-awal kan performanya agak naik turun juga. Sekarang udah Iya, mulai agak stabil. udah Menurut lu stabil. performa Bayern gimana belakangan ini? Apakah memang Nggak ada Musiala ya. sebayar yang biasa ini? Cadangannya banyak yang banyak yang absen nih. Musiala aja Dre. Musiala Musiala cedera. Iya. Koman Sampai- juga masih 50-50. Kalau back kirinya Hiroki Ito, Davis sudah pasti nggak ada. Neuer. Upamecano masih juga sampai akhir musim. Neuer nggak ada. Ya bisa lah 2-0. Yang penting. Enggak. Tapi lo juga penting di sisi, gue justru Inter tuh penting di sisi wingsnya Ji. Iya, Dumfries. Dumfries Iya. sama Di Marco itu ketika Dumfries nggak main, yang main si Darmian Darmian. kemarin. Darmian. Kalau nggak Pavard. Iya, Darmian kemarin main jelek banget, nggak Iya. ada sisa sama Dumfries sekali. itu lebih agresif Iya, biasanya. sisi offense-nya tuh Iya, bikin sisi offense-nya lebih. bikin back lawan tuh nggak bisa maju gitu. Sementara kalau di luar dia itu ada aja yang bisa masuk dari sisi kanannya mereka gitu. Jadi itu penting juga ketika nggak ada Dumfries. Di sisi kiri ketika Di Marco juga disimpan pengaruh juga gitu dalam sisi permainan. Karena kan posisinya si Joaquim Korea tuh bisa justru kemana-mana gitu. Kalau nggak ada dua wing ini dia harus ngebantu ke kiri, kalau nggak dia harus ngebantu ke kanan. Sementara ketika lo dapet umpan ke depan, cuman ada si Thuram. Sementara dia nggak ada pasangan untuk bisa ngebantu di dalam kotak penalti gitu. Ketika nggak ada dua pemain wing ini, jadi menurut gua agak sedikit menjadi masalah ketika Dumfries tuh nggak ada di sisi kanan gitu. Sementara penggantinya entah itu Darmian, entah itu Pavard itu gue bilang nggak bisa ngisi dari sisi offense seperti dulu. Kalau Pavard mungkin dulu dalam komposisi 4 Iya, back ya. dia Dia bingung bisa sih. dalam posisi 4 back gitu. Cuman kalau dia ditaruh di posisi back Tiga salah satu back back di kiri ataupun dia di wing di kanan juga ngebantu pertahanannya agak bingung juga tuh. Jadi ya agak menjadi lubang buat si Inter di sisi kanannya dia. Udah gitu kalau dia pakai bisek tuh biasanya gampang banget ditembus tuh kalau lagi di counter ya. Iya, Bisek juga lumayan agresif tapi suka lupa Agak sih, turun. Tapi Suka kalau lupa lupa turun. turun sama ini defense-nya nggak sebagus itu dia. Iya. Jadi memang Gue bilang permainan Inter itu udah terlalu textbook iya kebaca banget. memang. Terlalu textbook. Tapi enak coach ditonton menurut gue ya. Maksudnya Nggak dibanding seri A lainnya iya. iya ya. Tapi di Champions pun kan ada buktinya gitu. Dia juga susah dikalahin kan. Jadi Iya, emang iya. nggak Tapi nggak segampang dibaca itu betul, juga gitu. kalau susah dikalahin gue setuju, tapi susah menang juga. Ya, iya Apalagi kalau tengahnya lu tiga-tiganya nggak main tuh, sih. Ji. Iya iya. Salah satu nggak main tuh pengaruh banget gitu. Ya loh. itu kayak kemarin kan tiba-tiba Aslani main ya itu hasilnya Iya. pasti begitu Aslani. Untung tadi kabar baiknya Aslani suspended jadi nggak akan ada Aslani Pas masuk di Copa lawan Milan juga bingung Iya, tuh. Begitu pokoknya- Miki nggak main, begitu rotasi antara begitu Hakan, ada rotasi, Miki sama Barella tuh agak bingung. berantakan ya. Tim lu Miki itu dibuang kiri kanan loh sama MU sama Arsenal. Masih bisa survive di Inter kayak Itulah apa hebatnya Simone Inzaghi itu? Kayak coach. apa itu tim gitu? Bisa meramu pemain-pemain tua kayak Acerbi, terus kayak Miki, Calha ya masih muda lah itu kan. Ara Taufik aja sampah sih, cuman Iya. masih ada kontribusinya lah dengan Si Lautaro sampai kapan tuh cederanya? kemarin masih ada kan kemarin main. Kemarin main. Kemarin main justru dia kemarin tuh kayak nggak apa ya Iya. namanya nggak terlalu optimal. Oh tapi di Champion nggak main deh.
Musim Di Coppa Italia nggak main nggak deh. main. Nah musim ini memang Lautaro menurut gue satu problemnya Inter adalah Lautaro. Karena dia nggak bisa konsisten menunjukkan ketajamannya kayak musim lalu. Thuram di awal bagus, tapi kita tahu Thuram bukanlah predator kan. Bukan harusnya perannya si kayak dulu mungkin Lukaku Lautaro, peran predatornya di Lukaku gitu kan. Lautaro menjadi pendampingnya. Tapi begitu Lukaku cabut, Lautaro menjadi predatornya, Thuram hanya menjadi pendampingnya. Tapi begitu Cedera. Lautaro jelek, Iya. Thuram nggak bisa menjadi predatornya. Udah gitu Sementara tandemnya penggantinya juga jelek. Taremi, Taremi. Tapi Arnautovic. Thuram gue berapa kali lihat masih kasar maknya. Iya ya makanya dia Kontrol bolanya nggak sophisticated gitu. emang loh. dia tuh bukan predator kok. Jadi emang cuman bisa Berasa bagus, gerusuk iya, cuman bisa bagus kalau punya tandem yang bisa membuat dia punya space lah. Iya. Nah, Lautaro sayangnya begitu dapat peluang nggak efektif nih. Penyakitnya adalah Inter efektivitas, makanya gue cukup optimis secara permainan. Tapi kalau dari efektivitas sih gue lebih takut sama Munchen ya itu Iya. Harry Kane. Olise bagus loh, lagi bagus sih Siapa? Olise. Kane. Olise. 2-0 Kane Olise cetak gol. Olise itu sangar loh. Alessandro ini ya si Michael Olise ya. Iya. Coba lihat ada perkiraannya Munchen terakhir main formasi terakhir gimana dia? Gue nggak nonton yang dia di Bayern Munchen di Bundesliga rotasi nggak nih? Lawan Union Berlin aja seri, berarti dia menyiapkan tenaga Dia juga. kemarin menang 1-3 kok. Oh ini lawan Union Berlin? Ini yang Enggak tanggal deh, lu lihat deh yang bener. Ini tanggal berapa ya? Gue nggak nonton yang kemarin. Oh iya, Menang 15 Maret. 1-3 kok. Itu yang terakhir tuh 3-2 tuh. Oh iya, Iya. lawan Poldis. Augsburg. Augsburg. Iya Oh, 1-3 lawan Augsburg. Tuh, lawan Olise inti. Oh, full tim dia. Full team. Full tim. Musiala cedera. Wah, serem juga. Lawannya kenceng-kenceng. Oh, Darmian lawannya Sane nih. Berarti harus ada Pavard nih. Sane lawan Pavard. Kirinya Di Marco Olise. Sana di kiri. Sane ketemu siapa? Darmian, mampus lah. Darmian geser. Darmian bek kanan. Oh iya. Kalau enggak Pavard di situ. Kan mantan temennya juga di Bayern Munchen Bayern kan. Munchen. Darmian ketemu. Pavard. Tapi backnya Eric Dyer bisa lah diterobos sama Lautaro Martinez. Masa Eric Dyer nggak bisa diterobos? Eric Dier nggak main lagi. Main coach. Siapa lagi cadangan Upamecano cedera soalnya kan? Iya. Nggak ada lagi coba cadangannya kita lihat. Tuh. Coba bawah. Tuh nggak ada. Nggak punya cadangan yang... Entah. Tuh paling Sasha Boy juga sayap. Pavlovic gelandang bertahan. Itu Iya. Goretzka aja cadangan. Tetep Iya, Dyer. karena ada si itu, Kimmich sama si siapa terakhir Lemar ya? Palinya, oh ya Joao Palinya Palinya. juga. Lemar jadi sayap kanan, bek kanan. Goretzka- Ini gua cukup optimis karena backnya dia secara individual nggak sekuat itu kan. Iya. Kim, Iya. Dyer. Stanisic, Oke, Lemar. 2-4 dan. Ya gue yang ngeri sih cuma efektivitasnya. Inter sebenarnya Iya, depannya ngeri loh. kalau Munchen secara ini. permainan Inter menurut gue nggak akan kalah, tapi kalau efektivitasnya Lautaro sama Thuram bau, Enggak, ujungnya Inter parkir base. Lihat ya aja. mau nggak mau sih. Bertahan. Karena main di kandang. Iya. Tapi Inter jarang parkir bis coach menurut gue ya. Iya, tetap nyoba nyerang. Tetap nyoba nyerang, jarang Inter berani selama itu parkir bis. Semoga kalau enggak jadi boring match. Ya kita lihat ya. Enggak, gue lihat match satunya ding. Yang mana? Arsenal Madrid. Kalau kan biasanya 2 TV. Iya, iya satunya Ya kan, abaikan. barengan, Cuma anjing. nyala doang. Diabaikan lagi, anjay. Ini calon finalis loh gini. Minimal minimal semifinalis karena gue kalau lawan Barca gue gak pede sih kalau Inter, tapi lawan Munchen sama gue masih pede karena melihat secara individualnya nggak seserem Munchen 5 tahun Lu lalu. juga pede MU juara Champions League. Europa Rank League. European League. Rank 14 sekarang. Itu nanti gue bahas nih, gue punya catatannya nih, kurang ajar nih. Rank gua catat nih. 14. Diam. Oke, itu dia dari Bayern Munchen dan juga Inter. Prediksi menang, imbang atau siapa kalah? Menang Munchen. Munchen. Menang Munchen. Coach, menang Munchen ya. Ya iyalah. Menang Munchen. Menurut gue imbang nih kemungkinan. Atau kalau kalah tipis 1-0. Kita bantai di 2-0 ini kayak Ya, nama anjing, Olise ini. Kita bantai di Italia nanti di Giuseppe Iya, Meazza. gue mau lihat. Next ada Villa PSG. Apakah sampai di sinilah keberuntungan dari Aston Villa? Iya. Iya, karena PSG udah juara di Iya, Liga. betul. Udah selesai, Nggak ada beban. dia udah nggak beban lagi. Iya. Selisih berapa? 24 Jauh. poin. Anjir, 3 apa itu? Asensio boleh 24 main gak ya? poin. Secara klausulnya gue gak tahu deh, apa udah bisa main belum nih dia di lawan. Siapa? Si Asensio kan dia Aston Oh, Villa kan. dipinjemin. Ya nggak tahu deh klausulnya. Gue gak tahu klausulnya apakah kalau dia udah main Alah, di kagak ngaruh. leg apa di fase Kagak grup. ngaruh. Tapi Asensio paling ngaruh sih lagi menurut gue, bagus sih. paling bagus. Iya. Pembelian di Januari menurut gue salah satunya Asensio sih. Asensio, Iyalah karena mainnya di Villa. Daniel, Coba main di Arsenal enggak ada apa-apanya. Daniel Asensio. Malen kan dia juga punya Malen. Ada Malen juga, Rashford. Rashford Itu ya dia. lumayan lah bantu-bantu Rashford. lari, bantu-bantu lari. Tapi ya, hah? Bisa.
Oh ya sekarang udah. Oh ya karena dulu Haaland juga pernah gitu kan. Pindah dari Dortmund ke ya apa ke City apa dari Salzburg ke Dortmund bisa. Kalau dibeli mah bisa. Iya, Kalau dipinjemin kalau ya? peminjaman ya nggak bisa. Oh, Dia iya, dia dibeli nggak sih masih pinjem deh kayaknya. si Asensio? Enggak udah dibeli. Oh, beli ya kayaknya. beli. Iya, kalau beli mah boleh. Oh bisa. Aman berarti Asensio. Ya, karena main kuncinya dia. Kayak kemarin si Smith Rowe kan lawan Arsenal kan karena Iya. beli kan. Iya. Jadi dia bisa main. Selebrasi aja tuh si Metro. Iyalah dia belum ini dibuang anjay nomor 10. Tapi gue suka selain Asensio pemain Villa tuh si Rodgers ya. Menurut gue ini pemain yang apa ya underrated tapi punya skill yang susah dibaca. Beda kalau kayak Rashford tuh kita tahu gerakannya pasti mau lari nyayap atau cut inside. Kalau Rodgers tuh Iya. tricky lah cara mainnya. Mereka tengahnya lumayan kuat mereka. Tielemans, Onana ya. Iya, Onana. Tielemans bagus, Onana Cuman backnya bagus. sih emang agak busuk ya, Ming sama Disasi. Disasi. Sama Disasi mencari peruntungan baru. Watson kemarin lumayan ngasih umpan ke Malen, langsung gol Belanda connection ya. Tapi kipernya jangan lupa ada Emi Martinez. Ini kiper yang bisa disebut mungkin top 5 menurut lo. Mungkin nggak kalah telak atau apa. Iya. Cuman definitely PSG yang lolos lah. Iya. Kalau karena PSG strike PSG main di Iya. Birmingham aja bisa menang. tapi emang PSG tuh emang PR-nya emang ini sih strikernya emang belum ada yang Tapi benar-benar mereka menang lawan Munchen ya. ya Iya kan si Aston Villa Iya, ngalahin iya, Munchen Munchen kan. yang Iya, iya. Itu Berapa- awal-awal Iya, musim di itu. awal 1-0. bagus makanya cukup tricky lah tapi PSG sih PSG susah gila. sih. Dari semua permainan, bahkan Barca, gue paling suka PSG. Iya. Iya gue juga. Gila PSG mainnya itu. Dia- Intensitasnya, transisinya, kekompakannya, positioningnya, timingnya, cuman finishingnya mungkin agak Iya, kurang. iya, Itu karena aja. nggak punya Tapi striker. permainan gila PSG itu. Dan dia nggak ada satupun yang Gak ada superstar. nggak ada Enak, ya iya. paling Dembele lah, cuman nggak ada yang benar-benar mencolok satu sama lain, Iya. semuanya tuh bisa punya Semua- kontribusi yang sama semuanya gitu. rata. Kvaratskhelia Itu juga baru sama Dembele. join dia. Fitting. Dan belum terlalu ini juga sebenarnya Kvaratskhelia ya. Iya, Vitinha, Ruiz, Hakimi lagi bagus-bagusnya, buset. Hakimi betul. Hakimi sih jago sih. Wah, jangan lupa si ini Joe Neves. Joe Neves itu juga. Joe Neves, ya. Neves kalau main pinter banget Kayak otak. Pedri ya gue bilang. Iya, pakai otak tuh orang kalau main tuh. Ya ini gue juga susah sih melihat Aston Villa bisa lolos, Lolos, tapi tuh. kalau mungkin memberikan perlawanan di Villa Park ya mungkin iya, cuman Bisa ya. karena mungkin efektivitas striker kayak kita lihat di lawan Liverpool kan kita lihat peluangnya banyak tapi strikernya agak-agak dodol tuh si PSG. Iya. Ramos lah, siapa lagi? Kadang-kadang Dembele jadi kadang-kadang jadi striker. Lee Kang In. Ramos sudah jarang main. Iya Lee Kang In. Kang In Lee ya terus si Kolomwani itu kemana ya? Juve. Juve kan dipinjemin Juve, kemarin. dipinjemin ke Udah Juve. dibeli ya kemarin? Apa udah masih dipinjemin? Loan. Iya, Nuno Mendes, Nuno Mendes, gua lupa. bek kiri sangat. Sayap kiri sama Hakimi sama kencengnya, Iya. sama ngebutnya sama defense-nya. Iya itu disimpan semua kemarin kan. Iya, Barcola. Mendes, Barcola. Udahlah kelar lah, udah Aston Villa bye. Satu lagi siapa? Barcelona. Barcelona, Dortmund Dortmund finalis tahun lalu. Bisa apa tahun ini lawan Emang Dortmund finalis tahun lalu. finalis loh. ketemu siapa sih tahun lalu? Madrid. Kan? Madrid Lewat Kalah full kuruknya itu. 2-0. Ya kan? Gimana lihat ada secara di Bundesliga dia ancur-ancuran. Tapi di Liga Champions kan kadang nggak bisa berbanding seperti itu juga gitu kan. Iya, Udahlah, tapi tetap aja lah. tetap aja Susah sih ya. Barca. Barca Apalagi pelatihnya Jerman udah sangat tahu karakter Iya, pemain Hansi Flick. permainan Jerman apa Dortmund main Hansi Flick kayak apa. pula ya. Ini agak susah ya. Ini kalau ngelihat Barca sekarang kemarin kita sempat lu nggak siaran yang kemarin yang pas yang gua di DPI Jumat ya? Nggak. Oh karena gua sempat bilang kalau di DNA Liga Champions kalau misalkan El Clasico terjadi di 3 kompetisi beruntun di La Liga kan kemungkinan akan sampai akhir tuh El Clasico masih akan menentukan. Iya. Copa del Rey juga mereka ketemu juga. Liga Champions ada peluang juga mereka jadi El Clasico juga di final. Tapi gue bilang mungkin kalau La Liga sama Copa del Rey Barca bisa, tapi kalau Liga Champions gue masih bisa bisa beda cerita kan. Even Liga Champions. Nah itu kan diserang karena mereka Hansi Flick mode finalnya juga ngeri. Barcelona juga di final berkali-kali sekarang ngeri di bawah Hansi Flick. Iya. Apakah Madrid kalau ketemu menurut kalian akan berbeda ceritanya ketika ketemu di final Liga Champions sama Barca yang sekarang di bawah Hansi Flick gitu? Nggak ada lagi tuh istilah DNA Madrid Liga Champions gitu. Nanti gue nonton live gue akan kasih tahu. Kan finalnya Inter lawan PSG Coach. El Clasico final. Iya. Gimana lo lihat tadi kan akhirnya melihat sekarang Madrid DNA Liga Champions apa sih DNA Liga Champions itu ketika memang
ketemunya Barca yang udah berkali-kali misalkan ngalahin dia ketemu di final Liga Champions gitu. Ya itu mentality Ji. Mental sih, iya. Mentality. Maksudnya ini kan pemain yang lu masuk lapangan mau siapa aja yang main, lu mau Lucas Vazquez kayak yang biasa aja mainnya, tetap aja ketika tampil mainnya luar biasa semua gitu. Valverde yang kadang-kadang naik turun ketika main di liga atau di dimanapun gitu, tapi ketika Liga Champion mainnya luar biasa. Lu nggak bisa menerjemahkan itu dengan apa ya? Dengan Ya, susah kata-kata. sih Iya itu. Tapi kan kalau Lu- kita bandingin sama Barca gitu kan sekarang mentalitinya juga kita lihat ada Lewandowski yang udah pernah juara juga. Ya Yamal mungkin nggak pernah kayak lu juara. bilang sama-sama ada punya DNA lah. Iya, Liverpool ya ketemu 2 kali dihajar juga, 2 Iya kali sih. ketemu sama Madrid. Madrid. Walaupun mereka dibombardir ya sama Liverpool gitu, tapi Iya. ujung-ujungnya cukup 1 gol untuk bisa menang. Yamal juara Eropa men. Iya Itu makanya butuh mental juga DNA itu. juga ada juga. Pedri Iya. juga udah membuktikan Pedri juga secara- juara maksudnya Eropa. secara individual juga Xavi mereka juga juara Eropa. nggak jelek nggak kalah gitu sama Iya. Madrid gitu secara individualnya. Paling ya Kubarsi deh kemarin juga nggak juara sih kemarin Kubarsi U21 ya. Enggak ikut ya. Araujo ya oke lah. Szczesny nggak ada mentalnya. Ada sama Juve mental juara Serie A sama pengaturan. Terus Konde oke lah sama Prancis. Balde doang paling Iya. ya paling. Makanya gue bilang kalau dibilang mentality sebenarnya nggak kalah juga kalau Nggak kalah, ngomongin mentality iya. ya. Makanya ini mungkin bisa menjadi satu-satunya yang bisa. Karena kan Barca Madrid di akan final menang. katanya nggak pernah kalah Liga Champions. Iya. Kalau Nah, Klasiko di final ini pertama kali. bisa nah. jadi kalau memang Iya. Kalah finalnya mereka sekali ya. doang sama Liverpool kan tahun 8 yang pas Liverpool juara-juara itu. anjing, belum lahir gue nih. Iya. Anjing. Belum lahir nih. Bapak-bapak ini mah udah tua, udah kerja kali ya 80-an. Anjing. Masih kuliah gua anjing. Ya oke, berarti kalau ini kan ngomongin El Clasico masih terlalu dini, tapi kalau Liga tadi lo masih yakin Madrid yang juara atau lo sekarang berubah? Lo coach juga berubah apa enggak? Berubah. Berubah, Barca nih. Iya. Anjay, akhirnya. Kalau ya kan pekan ke-35 yang ketemu klasikonya ya. Itu dari sekian banyak El Clasico pasti ada yang dimenangin oleh Madrid lah. Nah, menurut gue yang paling paling dekat paling dekat di situ justru si La Liga karena kan ke pekan ke-35. Nah, nanti misalnya ketemu lagi nih di UCL, Copa del Rey tanggal berapa finalnya? dia terakhir biasa Mei ya. Bisa Habis 31 Mei. Buset. Kan gua ke sana. Enggak Copa del Rey yang finalnya. Oh enggak, itu Mei. Ah, 30. Pertengahan. Oh, sebelumnya. 20. Oke, berarti Sebelumnya. 20 dulu baru 20 Mei, final Liga Champions. Liga Champion sebelumnya ketemu di Liga berarti kan gila. mereka. Ya, Jangan jadi sih. kita ini berandai Iya, bullshit karena yang masuk Arsenal sama Barca. Enggak, ada Inter di sana tenang aja. Arsenal. Jadi nggak usah berandai-andai bullshit aja. Udahlah, lanjut. Nah, kita lanjut dari Liga Champions sedikit kita ngomongin the downfall of Manchester City. Mungkin Pep sekarang menghabiskan sisa musim ini untuk mencoba eksperimen menguji siapa pemain-pemain yang bisa digunakan musim depan. Tapi gue ngeliat kemarin Matheus Nunes di kanan, Aureli di kiri, nggak ada harapan Nggak sih jelas. Pemain-pemain ini nggak ada. Itu gue bilang O'Reilly. secara 90 menit ya. Iya. MU rugi, Sri. Iya, Iya. lebih bagus MU mainnya. MU rugi. 20 menit, 20 menit terakhir digempur itu Iya, City. iya. Makanya nyaman banget MU mainnya sebenarnya itu. Iya. Walaupun laga yang membosankan ya. Bosan Aduh, banget gua. gua. Karena tapi membosankan menurut gua karena City mainnya muter-muter doang, Iya, Mas. City nggak Kalau bisa. MU kan emang direct kan. Siti nggak bisa ngasih tusukan, muter-muter di sepertiga Kalau doang. MU emang direct tapi bego emang. Iya, manfaatin depan-depannya. peluangnya. Iya. Padahal peluangnya asli banyak banget tuh MU. Lima orang tolol, bukan cuma trio, 5 orang tolol itu Dorgu, Dalot, Garnacho, Højlund. Dorgu Sama Zirkzee. dari back sampai masuk sepertiga bagus. Iya. udah di depan bingung. Mau nembak, mau nguper, nembaknya salah mulu. Tapi positioning dia dapat mulu kan peluang di sisi itu. Kontrol aja mental. Iya. Karena memang serangannya dari kiri pasti. Iya, Karena banyak mereka kan dari ngandelin situ. Garnacho sama Dalot buat si Dorgu buat lari, tapi buat finishing kagak ada. Nggak ada. Mereka skillnya Nggak buat- ada yang bisa. Garnacho bapuk Iya. banget loh. Ya semua coach, gue bukan ngebela Garnacho coach. Højlund, Garnacho bapuk Gua banget. bilang kalau- Lari-lari doang dia. Kalau mah. lo pada ngehujat Garnacho, gue bilang ini semua kecuali Bruno ya. Semua itu sampah anjir. Enggak, Casemiro bagus kemarin. Enggak buat ngegolin coach maksud gue. Ini Oh, efektivitasnya. iya. Karena kan sekarang MU dari sisi pertahanan udah lumayan stabil. Ngegolinnya yang sampah banget nih udah berminggu-minggu. Gitu aja ngegolinnya kan. Paling Bruno lagi Dalot. Mendingan Zirkzee deh. Enggak juga, Mas. kemarin- Iya, mendingan Iya, Zirkzee. lebih- Zirkzee itu nyaris gol loh kemarin. Iya, dibanding Højlund, Ji. Nyaris udah berminggu-minggu itu kagak ada nyarisnya Iya, maksud tetap gue. aja. Dibanding Garnacho, Højlund mending Zirkzee.
Enggak, gue nggak ada yang mending sih. Karena kalau dia mending di Belanda dipakai coach. Dia nggak dipakai juga sama timnas. Belanda, come on, Belanda calon juara dunia, mau bisa dipakai. Lu ngayal. Era emasnya aja nggak juara dunia. Lu Gimana? bilang MU juara UEL gak ngayal itu. Nih, gue buka catatan gue nih. Dia ngayal boleh, gue Dulu. ngayal gak boleh. Gue kemarin sudah membuka catatan gue waktu gue siaran sama Ibnu Jamil. Ini sekarang gue buka lagi catatan gue. Kenapa gue bisa bilang MU punya peluang Karena buat lu kardus. Juara? Enggak, nih. Karena ada faktanya ketika tim yang juara Europa League peringkat bawah di liganya nih, Frankfurt 2021-2022 ranking 12 Bundesliga juara Europa League. Sevilla 2022-2023 juara Europa League ranking 12 La Liga. West Ham 22-23 ranking 14 juara Conference League. Artinya Bentar, oke. Emang lawannya MU semua berada di rank 1-2? Enggak berada di rank Sama kayak dong. MU. Kesempatannya sama. Sama aja, exactly. Kenapa MU? Enggak, maksud gua nggak ada korelasinya lu peringkat 14 sama lu nggak bisa juara, Betul. coach. Enggak, karena lawan-lawannya juga segitu. Iya. Rank 10, 9, 11. Makanya gue bilang kesempatannya besar karena Ya secara kenapa MU? individualnya lebih bagus dong. Coba bandingin secara individualnya. Siapa? Individual di Sama atas Lyon. Lazio ada. Harusnya siapa nggak ada? Tavares dibilang bego. Di atas kertas ya, di dalam lapangan hancur, men. Iya itu dia. Maksud gua, tapi di MU di Europa League musim ini MU nggak pernah kelihatan main jelek coach di Europa Iya. League ya. Nah sekarang tar main jelek. Pas Lu udah kemarin- mentalnya Kemarin yakin dia juara Piala FA. Segitu aja. Belum. Sama Fulham. Sama Fulham lewat. kalau sekarang ntar kalau di Europa League ntar kalah. Gua bilang. Lu ketemu sama Lyon. Kalau kalah lawan Lyon, Enggak. ya Gua belum. bilang mas, Belum. targetnya 2, FA atau Europa League. Karena kalau FA bisa nyelamatin tiket Nggak. Europa League. Iya. Kalau Europa League bisa nyelamatin Bangke, Champions lu itu League. yakin banget dapat Evan, nggak usah ngeles lu. Anjing. Lo kalau ngomongin gue mas, secara data gitu nggak ada data yang menetralisir Nggak ada. peluang MU. Nggak bisa. Kenapa lu bisa bilang Lyon, siapa lagi, Spurs bisa lebih bagus pada MU? Karena mereka mainnya dari sisi permainan udah cukup bagus. Coach, Spurs peringkat berapa sekarang? MU Spurs itu hancur loh. Iya, di Berarti bawah sama dong. Cederanya Sama. 13-14 pemain loh. Spurs. Kansnya MU sama Spurs harusnya sama dong. Tapi nggak ngayal dong berarti. Berarti nggak ngayal Berarti dong. Spurs punya peluang yang sama dong. kan? Sama. Karena lagi Makanya gua posisi bilang jelek. Fans Spurs nggak ada yang bilang Spurs juara WL. Iya nggak bilang gitu karena Kalau mereka fans Chelsea bilang juara Piala Melon, gue setuju. Iya. ya itu jauh lah karena dia papan bawah semua lawannya dan dia kan sekarang papan berapa sih? Chelsea Lima, tuh? lima. Empat. Ya 4 gitu secara level memang jauh. Kalau MU kan emang di pangkat bawah. Mas Spurs sama tuh. Lu siapa sih lawannya di Europa League? Sekarang lawan Lyon dulu. Nggak siapa aja Nanti sih. habis itu ada Bilbao yang berat tuh. Frankfurt ketemu Spurs, Bilbao ketemu siapa lah. Pokoknya tuh berat tuh Lazio, Bilbao, Spurs, Frankfurt itu sama Lyon. Roma ya? Roma ada nggak? Gue lupa deh. Nggak ada itu. Roma kalah. Udah. Bodoh Glim lu pikir bisa menang? Bodoh amat. Gue kocak ya. Bener, kalau sama kalah bodoh Glim sih udah sih. Gue udah Gue nyerah kocak gue. kalahnya lawan Gue Bodoh nyerah Glim. kalau dukung itu. Kalau musim depan gue gak akan berekspektasi lagi. Mana Kalau sih MU lu kalah ada nih. kanan? Aduh di Karena atas. lawannya Atletik kan, Bilbao. Iya. Bilbao sama Sociedad menurut lu bagusan mana musim ini? Bilbao lah. Nah, iya susah lawan Bilbao kan. Bilbao tuh susah Ji. Bilbao. Di kiri Lazio. Aduh, Sama bisa- Spurs. Paling berat menurut gue Spurs. Menurut gue ya secara permainan ya. Apa Frankfurt kali malah yang lolos? Frankfurt kan gak ada Marmus. Sekarang Lumayan lu. Dia masih peringkat ada 3 kan? Ekitike. 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 Ya. Spurs. Ya Frankfurt artinya peluangnya punya peluang yang sama semua dong. Iya. Iya Nah, kan? kenapa lu pilih MU? Tapi nggak mimpi coach, bukan hayalan gitu loh. Hayalan itu. Nih kalau misalkan gue bilang bodoh juara, gue bilang ngayal kalau bodoh. Belum Iya nggak? tentu. Enggak, gue udah yakin. Belum tentu. Kalau bodoh juara, gue bilang ngayal. Bodoh ketemu siapa? Lawan Lazio, harusnya lawan Tottenham atau lawan Lu Frankfurt. lihat nanti. Kalau dia final, gue baru anjing, gue deg-degan sih kalau dia final. Anjing, yang kemarin gue bilang ngayal, dia final nih sekarang. Iya. Gue bilang lu lawan Bilbao aja juga kalah kayaknya Ji. Menurut Kan gue. Iya, gue juga MU. bilang Tapi lolos dulu lawan Lyon kan. Lawannya lolos lah. Belum tentu. Lacazette men. Meremehkan. Lacazette hat-trick. Lacazette dijago-jagoin sekarang. Tapi kalau lihat ini MU oke lah kita lupakan karena gue udah bahas dari sisi kemarin sama si Ibnu. Kalau City menurut lu orang mungkin akan bilang
kemarin si Bernardo kan marah, dibilang kita udah terlalu tua lah segala macam. Baru 4 bulan kita main jelek, dibilang udah terlalu tua. Ini kan hanya fase buruk yang bisa mungkin dilewatin setiap tim. Nah, menurut lo Buruk banget. musim depan bisa nggak bounce back menurut lo? Apa tergantung pembeliannya Hugo Viana? Karena so far kan pembeliannya aneh-aneh nih. Iya. Tapi ya untuk Marmus kan ternyata oke lah. Ternyata Tapi oke. Kodir lumayan juga. Kodir lama-lama juga Iya. nggak sejelek itulah gitu Nggak Kodir. sejelek gitu, ya. Nah, cuman yang pembelian sebelumnya tuh si Nunes Ya. itu bisa Savinho. Doku masih selamat gak Doku? Enggak lah, Doku mah enggak kemana-mana. Grealish juga kayaknya udah hilang timbul kan? Doku buat Grealish mau dijual. Kayaknya harus rombak total. Memang tergantung pembelian sih. Iya kan? Jadi kita nggak bisa Dan bilang. sekarang udah Hugo Viana pembeliannya kan? Enggak, tapi Pep itu punya suara. Kalau dia nggak mau nggak datang juga itu pemain. Iya juga tapi sih. sejelek-jelek mereka ya masih di 4 besar udah pasti lah Ji. Iya, 4 Iya, besar iya, pasti. Sejelek-jeleknya mereka Tapi tuh. buat standar Pep 4 besar bukan standar Pep sejauh Iya, ini iya, kan. iya. Ini paling jelek lah menurut gua emang Iya, eranya iya, Pep kan. iya. Ya. Ya ini kan lu nggak lihat Nottingham bakal balik lagi lah musim depan kayak begini, kayaknya sulit Enggak. ya melihat Iya, dia iya. kayak gitu. Ya sama kayak Castle sama Aston Villa tuh. Naik sekali main Champions League habis itu drop lagi. Iya, iya. Castle Ya naik standar lah pelan-pelan. peringkat 6 besar kalau Aston Villa mah. Tapi kalau jatuh banget sih kayaknya enggak. Castle 2 game di tangan ya. Kalau mereka Iya. menang Iya, ya. bisa peringkat 4 Iya. Newcastle. Musim depan tuh otomatis 5 ya Inggris ya? Ya Iya, kan iya. masih 5 kan posisinya. Berarti ya City masih Emang 5? 5. 5. Cuman kalau si Karena koefisiennya dia udah paling tinggi coach. cuman kalau si Di situ 4 tuh. Ini belum. ya cuman kalau si siapa namanya MU menang di Europa League Nah, kayaknya Ganti- enggak gantiin kayaknya City. gantiin City. oke kemarin Iya, 5-nya. siap-siap City. Tapi yang kedongkel Chelsea lagi Ya, kayak musim lalu kan. Taunya Chelsea lagi yang kedongkel kan Dari peringkat. Eropa turun ke conference. Akhirnya ke Europa League ya. Ya gue agak ngenes ya ngeliat City musim ini ya. Walaupun gue cukup sebenarnya satu sisi bahagia, cuman kayak kaget aja gini, ngeliat Pep sejauh ini gitu. Kita lihat City sering banget ancur-ancuran Iya, main, tapi nggak sering pernah kalah. separah Tapi rank ini. 5 loh. Iya. Lah MU rank 14. Iya, itu Gimana lebih, hancurnya lebih itu? parah lagi. Karena bedanya kan pelatihnya coach. Pep Guardiola sama Amorim masih sama bekasan Ten Hag juga kan. Jadi musim depan baru lo bisa ngejudge orang MU. Tapi ya, Gue setuju. Gue juga nggak ngejudge Amorim. ya MU-nya sih memang. Gue cuma ketawain MU-nya Iya, aja MU-nya. tiap minggu. Emang sama sih. Tapi City begitu Rodri balik pun mungkin nggak Oh, akan iya, iya. separah ini. Iya, Ji. iya, Iya. mungkin Iya, stabilan ya. Rodri balik Iya, tuh kalau dia stabilnya. fit terus. Iya. Kalau nggak. Kalau cedera lagi di tengah Iya, jalan. iya. City Lah ya lu sekarang. pikir Tomiyasu udah berapa puluh tahun cedera itu? Luke Shaw berapa puluh tahun cedera itu? Iya. Ya itulah. Tapi ya gue rasa sih City, jelek-jeleknya City nggak akan sedowngrade MU lah ya pastinya. Karena dia masih punya Pep yang secara pengalaman kayaknya nggak mungkin biarin timnya sejauh itu. Oke, itu dia dari episode 2 mungkin nggak akan lama-lama lagi karena Serie A nanti kita berdua yang ngomong, coach nggak akan ngomong soalnya dia udah nggak lama nonton Serie A. Nanti aja kalau nggak ada Tapi yang gue. pasti terima kasih buat Juventus yang sudah bermain imbang, Milan juga bermain imbang, siapa lagi? Inter juga main imbang sih. Napoli Napoli. habis ini menang Napoli. Ya, anjing, Napoli jangan menang dulu lah, bikin Inter deg-degan lagi ya. Kalau Napoli menang selisih berapa poin? Beda 4 lagi, apa 3 ya? 1. Enggak coach, kan bedanya 4 dia. Oh Iya, jadi beda Oh satu. iya, Inter kemarin seri ya, Seri. gitu, goblok. 1. Beda 1. Iya neng, Bolonya juga berat. Kita lihat Bolonya. Ya tapi Bolonya ntar malam kalah. kalau dia seri beda 3. Bolonya tuh si Italiano kan. Gokil ya. Bolonya bagus. Iya, bagus bolonya. Kemarin tuh 5 Iya sih, pertandingan 5 dia match pernah terakhir menang. menang terus 5 pertandingan gila. Iya, Vincent, ntar malam kalah kalau. Enggak. Iya, Vincenzo Italiano kan. Iya ya. Yes, itu dia. Kita nggak akan update, mungkin akan minggu depan karena nungguin update serinya kalau coach udah nggak ada aja ya. Thank you Mas Aryo sudah mampir lagi. Sama-sama, Ji. Ya akan mampir terus ya pastinya. Dan coach juga masih akan ada hari Kamis nanti untuk update dari hasil-hasil Liga Champions dan juga preview menuju weekend. Sampai ketemu semuanya Offsider. Thank you semuanya. Bye bye. Baik.